Kau di mute dulu, orang belum jawab kau diam. Baca Qurannya. Baca Qurannya. Coba baca Qurannya. Waduh, ini botol. Orang mau jawab kok kau ngomong. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja bang. Buat ya lanjut silakan. Iya, oke. Harusnya abang tadi tuh mendengarkan dulu dong jawaban saya dong. Karena kalau saya menjelaskan secara Al-Quran, langsung plek ketiplek dari Al-Quran, abang pasti nggak nyambung. Makanya saya jelaskan secara bahasa dulu. Karena definisi Tuhan itu ada dua. Yang satu Tuhan betulan, yang satu dianggap Tuhan. Nah, hawa nafsu ini adalah sesuatu yang dianggap Tuhan, yang sebetulnya bukan Tuhan. Apa maknanya? Maknanya adalah dia diikuti. Dia hawa nafsu itu diturutin, diikutin. Maka sebutannya di dalam Al-Quran adalah syukran. Sesuatu, maka di dalam Al-Quran disebutkan sebagai mempertuhankan hawa nafsu. Bukan berarti hawa nafsu itu betul-betul Tuhan, bukan. Tetapi karena dia mengikuti, menuruti hawa nafsunya, maka disebut di Quran sebagai mempertuhankan hawa nafsu. Jadi bukan berarti dia Tuhan betulan. Bang Ardi ngelek, Bang Ardi ngelek, Bang Ardi ngelek, Bang. Aduh, ngelek. Bang Ardi turun, coba naik lagi. Saya tak ganti jaringan dulu ya, bentar ya. Ya. Halo Pak Edi Syaputra, Zaluku. Oh iya Bang, ya. Terima kasih ya. Selamat sore ya Bang. Islam Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Kristen Protestan Katolik? Saya Protestan. Protestan, oke. Bang Edi di sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Menjelaskan atau mau berdiskusi, sorry. Aman ya, Bang Iqbal. Jaringan saya aman ya. Bang. Aman sudah. Aman. Berdiskusi, Cak. Berdiskusi, Rek. Oke, silakan Pak Edi dimulai. Mau berdiskusi tentang apa, Bang Ardi atau Uniripa, silakan. Oh ya. Ya, sebelum berdiskusi syaratnya harus adil dulu. Kita bikin syarat dulu. Syarat dulu, santai, sabar. Syaratnya berdiskusi adalah yang pertama, Anda harus menggunakan data yang valid. Ditunjukkan datanya, nggak boleh tidak. Jadi harus ditunjukkan, ditampakkan begini datanya. Ditampakkan. Oke? Sertakan sumbernya juga di atasnya, oke? Itu yang pertama. Saya tidak punya. Hah? Ya. Apa? Anda punya data nggak? Abang. Saya cuma punya Alkitab, Bang. Iya. Anda punya data nggak? Oh ini katanya ini Alkitab. Orang baik katanya. Ini orang baik tidak punya. Tar. Mau mualaf itu Bang, dia mau belajar. Oh mau belajar. Ini berarti sudah naik komalnya di Ustadz Yusuf. Mau belajar. Oh ya udahlah. Lanjut. Bertanya aja. Silakan. Ya, silakan. Saya mau pengen tahu aja Bang. Ya silakan. Nggak apa-apa lah kalau ini. Kita maklumi ya beda-beda. Kita bedakan teman-teman. Ya lanjut silakan. Iya. Kalau seandainya saya masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan begitu kan Bang? Jadi betul. Kenapa di 2 kalimat syahadat bersaksi? Masalahnya bersaksi ini apakah bersaksi udah kita melihat atau bersaksi seperti kita percaya? Nah, itu aja Bang. Oke, saya jawab ya Bang ya. Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika Anda bertanya kepada kami bahwasanya ketika saya mau masuk Islam apakah saya harus bersyahadat? Sedangkan di dalam syahadat itu ada perkataan bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, mari kita sistematis sekarang. Yang pertama adalah di situ tertulis bersaksi dari kata dasar saksi. Oke, bersaksi itu bukan berarti menyaksikan, karena definisi menyaksikan dengan bersaksi itu berbeda.
Bersaksi itu tidak bisa didefinisikan sebagai melihat, nggak bisa. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bersaksi, saya ulang lagi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bersaksi itu adalah menyatakan atau mengakui. Betul. Menyatakan dengan sebenar-benarnya atau mengakui. Jadi tidak bisa didefinisikan sebagai melihat. Karena kalau melihat itu jatuhnya bukan kepada bersaksi, tetapi kepada menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan itu baru melihat. Sedangkan di syahadat itu bukan berarti menyaksikan, aku menyaksikan, tidak, salah. Yang betul adalah aku bersaksi, artinya aku mengakui, aku menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui, aku menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah jelas, Bang? Bang Edi, wah nge-lag ini saudara. Bang Edi. Bang Edi. Bang Edi, monitor Bang Edi. Buka mute-nya Bang, dibuka mute-nya Bang, dibuka mute, dibuka. Abang termute. Itu. Dia udah ngomong tapi ke mute. Abang buka mute-nya, Bang. Silakan Bang Edi. Kita bantu buka mute. Maksud saya gini Bang, percaya itu bersaksi mana yang lebih unggul, yang lebih mantap? Percaya apa bersaksi? Nah. Gimana Bang? Gimana Bang? Yang mana yang lebih unggul dia Bang? Kalau kita percaya, mana yang lebih mantap? Maksud saya lebih unggul, bersaksi atau percaya? Nah, itu aja Bang. Sebenarnya oke, saya jawab ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan komparasi. Sebenarnya ini bukan pertanyaan komparasi, tapi kalau ini dikomparasikan tuh nggak tepat. Karena apa? Karena definisi percaya dengan definisi bersaksi itu beda. Gitu loh. Oh, iya, ini bukan dua definisi yang harus dikomparasikan, mana yang lebih, bukan. Kalau komparasi itu begini. Misal saya punya motor merek A dengan motor merek B, mana yang lebih cepat, mana yang lebih kenceng. Nah, ini baru bisa dikomparasikan. Tetapi kalau hal yang berbeda ini dikomparasikan, ini namanya nggak apple to apple, Bang. Gitu ya, maksud saya. Udah paham belum, Bang? Wah, dia nggak dengar suara saya, Cak, malah. Iya. Abang dengar nggak suara saya tadi? Dengar. Ya, jadi percaya dengan bersaksi bukan sesuatu yang harus dikomparasikan. Paham? Iya, Bang, tapi... Kalau percaya itu, ya sabar ya. Percaya itu mengenai keyakinan. Thank you, barakallahu fikum. Percaya itu mengenai keyakinan, Bang. Semua orang berhak meyakini apapun yang meskipun itu nggak masuk akal. Misal, ada nggak orang yang meyakini bahwasanya Tuhan adalah pohon? Ada. Ada nggak orang yang meyakini bahwasanya manusia adalah Tuhan? Ada. Tapi apakah kita berhak? Nggak berhak kalau ngomong soal hak. Tetapi apakah orang itu bisa meyakini? Oh, bisa, itu masing-masing orang. Jadi keyakinan orang itu, Bang. Oke. Yang kedua, kalau soal bersaksi itu adalah soal pernyataan baik dari mulut maupun di dalam hati. Pernyataan saya betul-betul mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya mengakui dari mulut saya iya, saya meneguhkan di dalam hati saya juga iya. Begitu. Saudara, udah jelas? Ngeri. Iya Bang, ya. Ngeri. Apa? Ngeri. Jadi ngeri. Ngeri Bang, karena Walah. makanya saya bilang ngeri. Saya kan bahas tadi abang bilang meyakini. Kalau percaya meyakini, kan begitu kan? Meyakini. Kalau bersaksi adalah mengucapkan sekalian melalui dari hati. Kan begitu. Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul? Meyakini atau yang mengucapkan aja? Gini. Tadi kan Sedikit. saya udah. Ya, Bantu silakan. tambahin mungkin Bang Ardi. Ya. Silakan. Gini Bang Edi Saputra.
bentuk pengakuan. Jadi yang namanya bersaksi sudah dijelaskan oleh Bang Ardi. Bersaksi itu adalah mengakui. Contohnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengarkan saya Bang Edi. Dengar. Kata bersaksi definisinya adalah mengakui atau menyatakan sebenar-benarnya. Aku mengakui, aku menyatakan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengakui, aku menyatakan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bersaksi, mengakui atau menyatakan. Berbeda definisinya ketika kosakatanya adalah menyaksikan. Kalau menyaksikan itu berarti melihat. Melihat langsung suatu peristiwa, suatu kejadian itu menyaksikan. Kalau bersaksi adalah bentuk pengakuan atau menyatakan sebenar-benarnya. Terus Anda bertanya, mana lebih tinggi kastanya antara percaya dengan bersaksi? Jelas percaya. Walaupun tidak bisa dikomparasikan secara definisi, seseorang itu percaya dulu, yakin dulu, baru dia mengakui. Betul tidak? Betul Bang, betul. Itu Karena Anda tidak mungkin mengakui sesuatu, tidak mungkin mau menyatakan dalam keadaan yang sebenar-benarnya jika abang tidak percaya. Iya betul, betul. Maka dasar orang bersyahadat adalah percaya dulu. Oh itu yang saya maksud tadi Bang, betul. Nah, Sama abang percaya tidak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Saya percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oke, abang percaya tidak Nabi Muhammad itu utusan Allah? Diutus oleh Tuhan. Kalau menurut saya Bang, saya tidak pernah mempelajarinya ke situ Bang. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kalau abang tanya saya, apakah saya percaya? Apakah saya beriman? Jelas. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Esa, tunggal, hanya Allah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang Islam, saya percaya dan saya beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang diutus oleh Allah. Saya percaya. Saya percaya. Ketika saya percaya, maka saya bersyahadat. Saya membuat suatu bentuk pengakuan atau pernyataan. Itu yang dibutuhkan Tuhan, itu cuman itu. Tuhan nggak minta kita direndam-rendam dalam air, dalam derum, tak minta. Mengakui saja itu bisa menjadi dasar kita untuk selamat. Sebab di dalam Islam kami percaya ada sebab orang itu masuk surga walaupun imannya itu hanya sebesar biji zarrah. Tahu biji zarrah? Biji zarrah itu sangat kecil. Biji kurma, biji sawi, biji zarrah itu kecil sekali. Walaupun iman kita hanya sebesar biji zarrah, itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Bisa menjadi sebab kita masuk surga. Karena seumur hidup kita sudah menyatakan dan kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan kita beriman, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya saya jawab Bang. Silakan. Loh, kok bisa saya jawab? Kenapa Anda harus jawab? Kan Anda yang tanya. Iya, mau nanya ini Bang, mau nanya. Ya ngeri. Loh, kok sekarang nanya? Tadi katanya mau jawab. Gini dia Bang. Saya teruskan pertanyaan abang yang di atas tadi, Bang Hos. Gak apa-apa, silakan. Silakan. Menanggap, mungkin Anda mau menanggapi, silakan. Ada pertanyaan selanjutnya. Dia bilang dia percaya kepada Nabi Muhammad. Betul. Begitu kan Bang? Jadi kita percaya ini, apakah setelah dia udah lahir, udah besar, baru kita percaya apa? Atau sebelum dia lahir sudah kita percaya? Loh, saya percaya kepada Nabi Muhammad, dasar saya adalah Al-Quran.
Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab suci itu definisinya adalah wahyu Tuhan yang dituliskan, wahyu Tuhan yang dibukukan, firman Tuhan yang dituliskan atau dibukukan. Ini adalah sumber informasi utama ketika seseorang itu mau beriman kepada sebuah ajaran. Dan ini diyakini datangnya dari Tuhan. Saya mengetahui Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi karena Al-Quran. Saya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan karena Al-Quran. Itu dasar saya beriman, adalah kitab suci saya. Seandainya tidak pernah Tuhan itu memberikan kita informasi bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan itu tidak memberikan kita informasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang Dia utus, seorang rasul, maka apa dasar kita beriman? Tak ada. Itu adalah bentuk kemahabijaksanaan Tuhan. Kalau Anda bertanya saya, sejak kapan saya beriman kepada Nabi Muhammad? Sejak saya tahu Al-Quran. Sejak saya baca kitab suci itu, diperintahkan oleh orang tua saya, akal saya merespon, saya baca, lalu bisa saya pahami, selesai. Karena itu adalah sumber informasi yang datangnya dari Tuhan. Bentuk kemahabijaksanaan Tuhan adalah salah satunya dengan cara Tuhan itu tidak membuat kita bingung. Tuhan dikatakan maha bijaksana karena Dia tidak membuat kita manusia ini bingung. Dengan cara apa, Bang? Dengan cara Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan seperti yang tertulis di dalam surah Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada sesembahan selain aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Itu cara Tuhan memberikan kita informasi sehingga kita mengetahui, oh ini Tuhan, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita informasi, akal manusia ini terbatas. Maka Tuhan itu tidak maha bijaksana ketika Dia membiarkan kita untuk menerka-nerka, menduga-duga, oh ini Tuhan, oh ini bukan Tuhan, oh ini Tuhan, oh ini bukan Tuhan. Kalau begitu ceritanya, botol kecap ini bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan ini. Ya. Karena dia nggak mengaku Tuhan. Masuk akal nggak ini? Rasional nggak? Menuhankan, ya. Menuhankan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran termasuk yang dikatakan tadi sama teman Anda yang sebelum Anda naik menanya, apakah orang Islam menuhankan hawa nafsu? Beda itu ketika kita berbicara definisi kata Tuhan yang sebenar-benarnya. Sama menuhankan itu beda. Kalau kita berbicara menuhankan, jangankan hawa nafsu, babi bisa jadi Tuhan. Iya, betul. Loh iya. Kalau kita berbicara menuhankan sesuatu, babi bisa jadi Tuhan, ayam bisa jadi Tuhan, kodok ikan bisa jadi Tuhan. Kalau dituhankan, kalau dituhankan, maka Dia adalah Tuhan bagi yang menuhankan, betul tidak? Iya, betul. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita menuhankan botol kecap, menuhankan babi, menuhankan anjing itu adalah Tuhan? Bukan. Kita berbicara esensi Tuhan yang sebenar-benarnya. Kita berbicara yang entitas hidup, Tuhan yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, yang mana Tuhan yang benar? Kan itu. Ya. Betul. Nah, menurut Anda, sebagai seorang manusia, kita gunakan standar berpikir manusia pada umumnya. Sebagai seorang manusia, menurut Anda, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Menuhankan bisa, Bang. Manusia bisa tidak jadi Tuhan? Jadi, bukan menuhankan. Mungkinkah manusia itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Kalau menurut saya, Bang, bisa jadi Tuhan. Oke. Bisa manusia ini jadi Tuhan. Bisa dikatakan bahwa manusia itu Tuhan. Apa? Tuhan menjadi manusia, yang saya bilang. Tuhan menjadi manusia bisa. Nah, gitu. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah masih pantas Tuhan dikatakan Maha Kuasa? Kalau Tuhan itu kan bisa dibilang Maha Kuasa, Bang. Ketika Dia menjadi manusia, apakah masih bisa dikatakan Maha Kuasa? Tidak, Bang. Sudah beda. Sudah beda kan? Artinya apa? Tuhan mengingkari suatu ketetapan yang melekat pada dirinya, betul? Iya. Kemahakuasaan Tuhan itu kan melekat pada diri Tuhan. Terbatas, ya, Bang. Betul. Tidak, bukan terbatas. Kemahakuasaan Tuhan itu adalah suatu ketetapan yang melekat pada diri Tuhan. Iya. Suatu hakikat
yang melekat pada diri Tuhan, betul? Betul ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah masih pantas dikatakan Tuhan? Manusia bang? Bukan Tuhan. Tidak manusia. Manusia, pintar. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan atau manusia? Kalau secara logika saya bang, waktu dia di dunia ini, dia sebagai manusia. Bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan dia. Dia manusia tapi dia utusan. Nah, manusia tetapi dia utusan. Apakah dia Tuhan? Beda kalau dibilang Tuhan bang. Kalau Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. bukan. Dia utusan. Saudara, pertanyaan saya singkat. Pertanyaan saya singkat dan sederhana. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Itu kan bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan utusan. Gitu. Berarti Yesus adalah Tuhan menurut anggapan orang. Apa bedanya sama botol kecap ketika saya menganggap botol kecap adalah Tuhan? Padahal bukan Tuhan. Tak mungkin Tuhan botol kecap. Sama seperti manusia. Yesus adalah Tuhan menurut anggapan orang. Padahal mustahil secara akal sehat. Begini saudara. Secara akal sehat, otak kita ini menolak. Manusia kok bisa Ini dia, Tuhan? Bang. Iya. Kan mengantuk, Iya. kan berak. Ya, saya jelaskan dulu bang. Ya. Saya jelaskan Silakan, dulu. silakan. Gini, ketika abang pergi ke kedai kopi atau minum kopi kan, nggak mungkin abang bilang bikinkan gula, air, kopi. Pasti abang bilang bikinkan kopi, kan begitu. Betul. Jadi yang tiga macam itu, gula, kopi, sama air itu kan jadi satu. Pribadinya Sebutannya sama jadi tidak? Kopi. Pribadinya sama tidak? Pribadi Pribadinya gula, kan beda. pribadi air, pribadi kopi ini sama tidak? Unsur. Beda, tapi kan menyatu, Unsurnya sama tidak? menyatu Unsurnya dia, Bang. sama. Iya, unsurnya sama tidak? Unsurnya beda bang, tapi menyatu. Oke, tak masalah. Sekarang saya analogikan. Anda mau bawa apa konsep Tritunggal? Sekarang begini. Konsep Tritunggal di dalam kekristenan itu ada 3 pribadi, 1 hakikat, betul? Iya. Saya tanya Anda, pribadi saya, pribadinya Bang Ardiansah, dan pribadinya Pak Edi, ada berapa pribadi? 3. Oke, hakikat kita adalah manusia, betul? Iya. Pak Edi manusia, saya manusia, Bang Ardiansah adalah manusia di dalam 3 pribadi yang berbeda-beda. Iya. Betul. Pertanyaan saya, ada berapa manusia di sini? Antara saya, Bang Ardi dan Pak Edi ada berapa manusia? 1. 1. Waduh. Saya, Pak Edi, Bang Ardiansah ada berapa manusia? 3. 3. Sekarang kita masuk ke materinya. Bapak yang di sorga pribadinya berbeda dengan Yesus, betul? Betul. Dia firman. Yesus atau firman pribadinya berbeda dengan Roh Kudus, betul? Betul, ya. Oke. Pribadi Bapak memiliki hakikatnya adalah Tuhan, betul? Iya. Tuhan. Oke. Pribadi firman atau Yesus memiliki hakikatnya adalah Tuhan. Iya. Pribadi Roh Kudus memiliki hakikatnya adalah Tuhan. Iya. Oke, pertanyaan saya. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya satu Tuhan, Bang. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Kalau dibilang menurut saya itu, Bang, yang Yesus adalah anaknya, Roh Kudus. Iya, saudara, pertanyaan saya, ini kan pribadinya berbeda. Pribadinya berbeda, hakikatnya satu. Sama kayak kita tadi. Saya, Anda, dan Bang Ardi, pribadinya berbeda. Hakikatnya satu, yaitu manusia. Maka kalau ditanya ada berapa manusia? 3 manusia, betul? Iya. Oke, sekarang saya komparasikan dengan konsep ketuhanan di dalam Kristen. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan ketika saya berbicara. Saudara, Iya. dengarkan saya. Nah, pribadi Bapa, pribadi Firman, dan pribadi Roh Kudus itu pribadinya berbeda, betul? Beda, Roh Kudus. Hakikatnya beda, satu, tetapi hakikatnya satu, yaitu Tuhan, betul? Iya. Nah,
ketiga pribadi ini, tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan? Tiga-tiganya Maha Kuasa, Bang. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Tuhannya satu, Bang, tapi yang duanya Maha Kuasa juga. Bagaimana bisa satu kalau pribadinya tiga, Pak Edi? Pribadinya ini lo tiga, Dikatakan satu kalau satu pribadi, ini tiga pribadi. Pribadi Bapak bukan Firman, pribadi Firman bukan Bapak, pribadi Bapak bukan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus bukan Bapak. Beda pribadinya, entitasnya ada tiga, sosoknya ada tiga, betul tidak? Hakikatnya satu di dalam ketuhanan. Satu hakikat di dalam ketuhanan. Pertanyaan saya, kalau Bapak menyandang gelar Tuhan, Firman menyandang gelar Tuhan, Roh Kudus menyandang gelar Tuhan, ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Itu yang Anda jawab. Jujur, pakai otak, jujur. Jangan pakai dogma. Pening, iya ya. Gini, Bang. Jelas kok pening karena konsep ketuhananmu tak jelas. Akalmu, begini saudara, begini. Akalmu bereaksi ketiga-tiganya Tuhan. Tetapi imanmu, doktrinmu bereaksi satu Tuhan. Yang memperbodoh Anda, yang membuat Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya adalah dogma dan doktrin Anda. Gini dia, Bang. Loh. Saya ada berapa? Saya tanya dulu, saya ada berapa? Satu, kau itu satu. Di dalam satu pribadi. Satu, saya satu. Satu pribadi. Saudara. Dengarkan saya dulu. Satu pribadi. Dengarkan. Anda tanya saya ada berapa? Saya bilang satu pribadi. Betul tidak? Sepakat dulu. Anda satu pribadi. Iya, saya satu. Satu pribadi bukan? Satu pribadi ya, saya satu. Oke, satu pribadi. Lanjut. Ucapan saya ini, inilah firman. Disebutkan ucapan saya ini apakah satu pribadi juga? Loh, satu pribadi, Edi Saputra. Masa orang lain? Iya, perkataan saya ini. Iya, perkataanmu ya perkataanmu, kamu ya kamu. Kalau kau tanya apakah perkataan saya itu adalah saya, bukan. Perkataan saya adalah perkataan saya bukan saya. Kalau perkataanmu itu adalah kamu, ketika kau berkata-kata saya mendengar, muncul kau yang baru di samping saya. Iya, maksud begini, Pak. Loh, iya. Perkataan saya ini lepas dari tubuh saya. Apa tubuh saya berguna apa enggak? Tuh, ini apa sih? Iya, maksudku saya lepaskan perkataan saya ini. Istilahnya saya diam aja gitu. Nah. Makanya Pak, pakai akal yang sehat. Saya itu mengajarkan Anda untuk berpikir rasional. Ya, sebelum kita lanjut, teman-teman yang ada di bawah, syukron alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum buat teman-teman yang sudah support kita. Dibantu tap-tap layar teman-teman, tembusin 1M. Buat yang belum follow, silakan di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Di follow akun kakak-kakak saya, ada Bang Ardiansah, ini akun ke-8, silahkan di follow. Di bawah saya, di pojok sana, ada akun Uniriva, tolong di follow juga teman-teman ya. Yang belum absen love orange, silahkan absen love orange dulu biar teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita live. Roh Kudus gitu, Bang. Roh Kudus sama Yesus itu sama, itu menyatu. Iya, di dalam tetapi di dalam satu pribadi, betul tidak? Iya, itu ya saya. Nah, sekarang saya tanya, Roh Kudus, Yesus dan Bapa tiga pribadi apa satu pribadi? Satu pribadi, Bang. Oh, berarti Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi? Menyatu, Bang, menyatu. Satu pribadi apa tiga pribadi? Tiga menjadi satu, Bang. Tritunggal. Iya, tiga pribadi kan? Tiga pribadi apa satu pribadi? Mana yang betul? Kayak saya tadi, Bang. Sendiri. Saudara, saya, beda. Analogimu tuh nggak cocok gitu loh. Kalau tiga katakan tiga, satu katakan satu. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi, maka bukan Tritunggal. Namanya adalah tunggal-tunggal. Itu loh. Yang dikatakan Tritunggal, tiga tapi satu itu maksudnya adalah tiga pribadi yang berbeda berada dalam satu hakikat. Batal tidak? Paham tidak? Iya, satu hakikat ya, Bang. Tiga pribadi, satu hakikat. Iya sudah, tidak bisa Anda analogikan
Anda bikinkan perumpamaan kepada diri Anda sendiri nggak bisa, karena pribadi Anda satu. Yang paling tepat adalah ketika kita menganalogikan, ada saya, kata Bible, ada Bang Edi Saputra, ada Bang Ardiansah, maka kita berbicara 3 pribadi yang berbeda, betul tidak? Iya, 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 iya. 3 pribadi yang berbeda ini memiliki satu hakikat. Keadaan Iya, yang betul, sebenarnya, keadaan yang sebenarnya adalah manusia, hakikat kita manusia, betul tidak? Betul, ya, ya, ya. Nah, kalau di sini ada 3 pribadi satu hakikat, antara saya, antara Pak Edi Saputra, dan antara Bang Ardiansah, pertanyaan saya adalah, ketiga-tiganya manusia atau ketiga-tiganya bukan manusia? Ketiga-tiganya manusia, Bang. Nah itu, pinter. Itu Anda sudah pinter, begitu caranya. Kalau 3 pribadi. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda, betul tidak? Iya, iya, iya. Saya ikuti Nah, narasimu, ya, ya. bukan ikuti narasi saya, saudara. Bukan mengikuti narasi saya, tapi itu konsep Anda. Konsepnya memang seperti itu, datangnya Iya, dari iya. Origen. 3 Iya, pribadi, 3 pribadi yang berbeda. Hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Betul tidak? Iya, Bang, ya, ya, ya. Nah, kalau 3 pribadi yang berbeda hakikatnya Tuhan, sama seperti kita tadi 3 pribadi yang berbeda hakikat kita manusia. Ketika saya bertanya kita ini adalah ketiga-tiganya manusia atau ketiga-tiganya bukan manusia, Anda mengatakan ketiga-tiganya manusia. Sekarang saya tanya, kalau Bapa, Putra, dan Roh Iya, Kudus iya, itu hakikatnya adalah Tuhan dan dalam 3 pribadi, tiga-tiganya Tuhan atau tiga-tiganya bukan Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan, Bang. Selesai. Berarti Tuhan Anda 3. Ketika Anda mengatakan ketiga-tiganya Tuhan, itu berbantahan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa dalam bahasa Ibrani Ehad. Ehad artinya tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Cuman satu dan satu-satunya, tidak berbilang. Kalau dikatakan satu-satunya berarti tidak ada 2, tidak ada 3, apalagi 4. Betul tidak? Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya, tadi Anda mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Berarti ada Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Sesuai tidak dengan apa yang... Hah? 3 dalam satu hakikat, Bang. 3 dalam satu hakikat. Betul, 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Itu yang saya maksud, Bang. Berarti ada 3 Tuhan. Itu akal. Akal yang berbicara itu, saudara. Anda boleh ketawa, tetapi Anda mempertontonkan kebodohan Anda di hadapan 4.200 orang. Menurut kaidah keilmuan memang sebegitu adanya. 3 dalam satu hakikat. Maksudnya adalah Tuhan itu satu. Hakikatnya kan satu. Oh, Tuhan itu satu? Tuhan itu satu? Hakikatnya kan satu, Bang. Iya. Oke, saya Kita tanya menyebut Anda. Hakikat. Oke, Yesus Tuhan bukan? Secara manusia bukan Tuhan. Yesus seutuhnya. Anda mengatakan Yesus punya dua natur. Dia punya sisi keilahian, dia punya sisi kemanusiaan, betul? Betul. Tuhan bukan Yesus ini? Utusan, Bang. Bukan Tuhan? Bukan utusan. Siapa yang Tuhan? Setelah udah naik dia di surga baru jadi Tuhan. Di mana dikatakan demikian? Dari mana Anda tahu itu? Kisah para rasul, Bang. Hmm. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk Oke. di sebelah kanan Allah. Oke, ini ku tampar pakai ayat kau. Di dalam Lukas 2:11 tertulis, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir? Kristus Tuhan. Tuhan bukan yang lahir ini. Iya, Kristus Tuhan, ya betul. Yang lahir Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Yesus Tuhan.
Kalau di situ tertulis Tuhan ya mungkin Tuhan bang. Jangan mungkin, pastikan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan, betul. Oke. Yesus yang adalah Tuhan, itu berkata-kata di dalam kitab Anda, tertulis dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapak Tuhan bukan? Kalau kayak gitu dia bang. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa bukan? Ada Bapak di sorga bang, Bapaknya. Tuhan bukan itu? Yang di sorga Tuhan. Yesus juga Tuhan? Iya. Ada berapa Tuhan? Menurut Bible tadi abang baca 2. Iya. Berarti menurut kitab sucimu ada 2 Tuhan. Betul? Itu kan beda-beda yang nulis itu bang. Loh, kok beda-beda yang nulis? Jadi yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Kitab sucinya yang salah atau Tuhannya yang salah? Atau otakmu yang bermasalah? Yang mana yang salah? Yang benar yang apa tadi bang? Yang pertama lahir dia. Oke. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Itu. Yang lahir itu Tuhan. yang benar bang. Iya. Betul? Nah. Iya betul. Oke, Yesus Tuhan. Di dalam Bible, Yesus pernah mengatakan demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, betul? Iya. Pernah nggak Yesus bilang kayak gitu? Pernah saya dengar itu bang. Oke, ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, kami di situ termasuk Yesus atau tidak? Iya termasuk bang, termasuk Yesus. Siapa yang disembah oleh Yesus? Bapa yang di sorga. Yesus Tuhan bukan pada saat berkata-kata demikian? Iya bang, tapi siapa yang nulis dulu bang? Loh, jangan siapa yang nulis, kitab sucimu intinya, kau harus beriman. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa di sorga, betul? Iya bang, siapa yang nulis perkataan Yesus itu? menyembah, jangan dulu begitu saudara. Nanti kalau kita membahas transmisi kitab suci makin jebol kepalamu. Wih, dalam ini. Kau nggak paham itu, kau nggak paham, kau nggak sampai ke situ ilmumu. Percayalah sama saya. Kita bisa baca Yunani, bisa baca Ibrani, kau nggak bisa. Dalam itu kajiannya nanti kalau kita ke situ, saudara. Nah, sekarang saya tanya yang simpel-simpel aja. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, siapa yang disembah oleh Yesus? Bapa yang di sorga. Yang menyembah ini Tuhan bukan? Macet kau. Ini konsep cacat ini begini. Dia kan sebagai manusia bang. Aduh. Loh, kok sebagai manusia lagi? Memangnya pada saat dia jadi manusia ketuhanannya lepas begitu, on off. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan. Dia kan kasih contoh, diberi contoh kepada umat manusia. Di mana di situ dikatakan memberi contoh? Di mana dikatakan? Aduh. Itu otakmu aja yang ngakal-ngakali itu. Makanya jangan ngarang. Usahakan pada saat kita berdiskusi, itu Anda jujur. Saya ini sayang sama Anda, Pak Edi. Bukan aku mau memperbodoh kau, justru kamu aku selamatkan. Iya. Konsepmu Yesus ini udah itu, gambrul Bang. dari awal. Yesus itu mengajari orang berbuat kasih bang, berbuat baik. Ajaran kasih Itulah itu tak ajarannya. masuk akal, tidak masuk akal. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan tidak? Iya. Buktikan bang. Oke, kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, betul? Iya, betul. Ketika rumahmu dirampok, pada saat rumahmu dirampok, anakmu mau diperkosa sama perampok, apa yang kau lakukan?
biarlah di dunia ini dia menang, tapi di akhirat saya menang. Jadi kau biarkan anakmu diperkosa? Itu kan nggak mungkin terjadi, Bang. Itu Loh, nggak kata mungkin siapa nggak mungkin terjadi. terjadi? Kata siapa nggak mungkin? Setiap hari kasus Pak, saudara, setiap hari kasus pemerkosaan itu terjadi di dunia ini. Setiap hari. Dan itu berpotensi terjadi, saudara. Dan itu berpotensi terjadi terhadap saya, terhadap Anda, dan terhadap keluarga Anda. Kalaulah ajaran kasih ini adalah ajaran yang relevan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tanya Anda sekarang, kalau seandainya keluargamu diperkosa, apa yang kau lakukan? Sedangkan yang memperkosa itu adalah musuhmu. Di dalam ajaranmu diperintahkan kasihilah musuhmu. Bagaimana caramu mengasihi perampok itu? Bagaimana caranya? Oke. Biarlah Tuhan Yesus yang melindungi, yang memberikan dia pertobatan. Dengan cara? Karena dengan cara kita berlindung, berdoa kepada Yesus. Pada saat anakmu diperkosa kau biarkan? Kan diurapi, Bang. Kalau kita percaya pada kepada saat Yesus, anakmu diperkosa oleh perampok, dan perampok itu adalah musuhmu, kau biarkan anakmu? Tidak kau bela? kalau udah sama Yesus dilindungi kita, Bang. Orang Semua gila. itu dilindungi. Kita nggak usah takut, nggak usah bimbang. Tidak, bukan masalah takut tidak takut. Jujur aja, sebagai manusia yang punya insting, punya naluri, sebagai kepala keluarga, kalau anakmu diperkosa sama perampok, apa yang kau lakukan? Kan ada negara hukum kita, Bang. Saudara, posisi Anda pada saat itu sedang dirampok. Ini tidak berbicara masalah hukum dengan begitu banyak aparatnya, tidak. Yang saya tanya adalah, kejadian pada saat itu anakmu mau diperkosa, kau ada di hadapannya, apa yang kau lakukan? Apakah kau hajar perampok itu atau kau biarkan? Saya mengampuni dia, Bang. Kau biarkan aja anakmu diperkosa? Seperti Allah juga. Kau biarkan saja anakmu diperkosa dengan cara mengasihi perampok itu? Kau biarkan? Ya mudah-mudahan ya kita memaafkan dia, Bang. Saudara, pertanyaan saya, apakah Anda biarkan anak Anda diperkosa? Itu kalau udah kehendak Tuhan, Bang. Enggak. Berarti Tuhanmu, boleh. berarti temanmu yang berkehendak, Tuhanmu yang punya kehendak itu kalau anak itu diperkosa sama perampok, kehendak Tuhan. Itulah keizin Tuhan, Bang. Terjadi. Saudara, sekali lagi saya tanyakan, itu namanya bukan astagfirullahaladzim. Itu bukan kehendak Tuhan, bukan kasih Tuhan, itu bodoh namanya. Masa anakmu diperkosa kau biarkan saja? Anakmu mau diperkosa, baru kau berdoa, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kau gila atau gimana? Mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Makanya minta pengurapan, Bang. Sebelum itu kita minta pengurapan. Saudara, di dunia ini banyak orang yang lebih beriman daripada Anda kepada Yesus. Banyak orang yang lebih Kristen daripada Anda. Banyak orang Kristen yang jauh lebih Kristen daripada Anda. Dan mereka mengalami kasus ini. Anaknya diperkosa, keluarganya diperkosa, atau istrinya diperkosa. Apa yang Anda lakukan? Apa solusi yang datangnya dari Tuhan? Masa Tuhan tidak memberikan kita solusi? Pakai otak. Tapi Yesus berkata, Bang. Yesus berkata demikian. Kalau kalian menderita karena aku, kalau kalian menderita karena aku sudah menderita duluan, katanya. Yesus saya itu sudah disalib duluan. Ya pantaslah pengikutnya pun harus kuat. Tinggal di mana Anda ini? Mau saya menahan rampok? segala sesuatu itu. Kau tinggal di mana ini? Ngeri ya. Oh iya, mau saya rampok. Jangan melawan kau ya. Jangan melawan. Kau doakan aku ya. Mau nggak? Aduh, Bang. Kau nggak usah ngelawan. Nanti saya rampok rumahmu. Ada siapa di rumahmu itu? Saya habisi barangmu. Itulah otak, Edi. Otak dipakai. Ajaran yang datangnya dari Tuhan itu harus memberikan kita solusi. Masa Tuhan tidak memberikan kita solusi? Bagaimana bisa Tuhan tidak memberikan kita solusi, Edi? Itu ajaran yang datangnya dari Tuhan. Masa Tuhan mau menyiksa kita? Kutanya dulu sama Abang. Ayat itu ditulis untuk apa coba?
Loh, untuk mengajarkan kau supaya kau mengasihi musuhmu kan menurutmu? Aduh. Nah, sekarang saya tanya, ayat itu ditulis untuk apa? Salah memahami abang itu loh. Iya, sekarang kau kutanya, kalau kau benar dalam pemahaman ini, ayat itu ditulis untuk apa? Ditulis untuk berdamai bang, damai sejahtera. Agar dunia ini damai, ada kedamaian. Oke, sekarang faktanya dunia damai tidak? Orangnya nggak damai bang, kalau dunia damai. Jadi ayat itu untuk dunia, bukan untuk orang. Untuk bumi. Untuk orang bang. Oh ya sudah, kalau untuk orang. Ya sudah. Realistis sajalah saudara. Jangan mengada-ngada, jangan membicarakan sesuatu yang mustahil Anda lakukan di luar daripada kemampuan Anda. Tuhan itu tahu kalau Anda itu punya kehendak bebas atau free will. Tuhan itu tahu kalau Anda punya nafsu. Tuhan itu tahu kalau Anda punya hasrat. Tuhan itu tahu kalau Anda punya emosional. Tahu Tuhan itu. Tidak mungkin Tuhan itu mengajarkan Anda untuk tidak melawan ketika Anda ditindas. Bagaimana Tuhan demikian? Lantas apa solusi kalau keluargamu diinjak-injak sama orang? Itu loh. Masa Tuhan tidak memberikan solusi? Ketika kau dirampok anak istrimu mau diperkosa baru kau berdoa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bayangkan jika negara Indonesia ini dijajah sama orang, diinvasi sama orang, apa yang kau lakukan? Kau doakan penjajah itu. Kau bilang, semoga penjajah itu dapat kasih diberkati oleh Tuhan. Begitu caramu? Gila kau. Itulah salah mengartikan abang ini. Aduh. Bukan aku salah mengartikan, ini fakta yang terjadi hari ini, saudara. Semua kita bang, kita memang bergantung. Bahaya kepada kau ini, Tuhan. kalau Indonesia ini seandainya diperangi sama orang, diinvasi sama orang, saya rasa kau cuman berdoa di belakang. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Wah, udah gila. Jangan salah mengartikan bang. Oke, saya tanya. Sekarang saya tanya, kalau Indonesia ini dijajah sama orang, Anda berada dalam iman Kristen dan Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh Anda, apa yang Anda lakukan? Jujur. Berusaha sambil berdoa bang. Berusaha seperti apa? Ya kita usahakan semampu kita dan kita mengendalikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Iya. Berusaha untuk lari begitu, mengandalkan Tuhan dengan lari, dengan cara berdoa. Tuhan baik, begitu. Habis keluargamu, Ede. Makanya carilah ajaran itu yang masuk akal. Kalau kau diperangi, perangi balik. Bela dirimu, itu yang betul. Masa kalau kau dijajah sama orang kau cuman berdoa saja? Bahaya orang-orang seperti Anda ini kalau di Indonesia, bahaya saudara. Saya yakin. Makanya sejarah mencatat di Indonesia ini pada saat penjajahan cuman orang Islam yang berperang mati-matian itu. Bela. Kalau Anda tidak diperintahkan, Anda tidak diperintahkan itu, pasti Anda disuruh doakan. Mana yang lebih kuat bang? Doa atau perang? Apa? Mana yang lebih hebat dia doa sama berperang? Ya sama. Berdoa dan berikhtiar itu sama. Itu berusaha namanya. Berusaha untuk membela diri, bukan berusaha kabur. Ngeri ah. Kok ngeri? Memang itu faktanya saudara. Berdoa Anda berdoa kepada Tuhan Anda meminta. Percuma kau berdoa kalau nggak ada usaha. Masa kau tidak ada usaha? Iya, berusaha memang. Iya, berusaha apa? Apa usaha yang kau lakukan? Usaha berdoa sambil usaha. Jadi kita kalau iya, usahamu aja, apa? Usahamu apa? Segala usaha kita kerjakan, Bang. Iya, contohnya kalau Indonesia dijajah, apa usaha yang kau lakukan? Saya berdoa agar terlindungi semua. Berusaha kabur. Ya, berusaha sembunyi. Itu maksudmu? Jadi abang nggak percaya mujizat? Mujizat itu ada, Bang. Masih berlaku mujizat itu ada. Ini bahaya kau ini. Mujizat ya perlu, Bang. Mujizat. Apa yang kau lakukan kalau Indonesia dijajah? Apa usahamu? Jawab.
berdoa agar dilindungi bang dari hal-hal itu. Iya. Lihat Edi di saudara ya. Kalau seandainya Indonesia ini dijajah, si Edi ini berdoa aja di belakang. Tuhan baik, Tuhan baik. Orang Islam mati-matian perang di depan. Ini contoh ini. Ini ajaran kasih. Mana yang lebih besar kuasanya bang? Mati-matian berperang atau doa? Ngiri. Mana yang lebih besar kuasanya? Mana yang lebih besar kuasanya coba? Mana yang lebih besar kuasanya? Doa. Edi, apa pertanyaannya apa? Oke ya.